Kalian mohon kesediaannya, keikhlasannya untuk menyebarkan ke sebanyak mungkin warga di seluruh Indonesia. Saat ini teman-teman sudah bisa masuk ke Google Play Store, lalu kemudian mendownload satu aplikasi yang namanya Warga Jaga Suara. Warga Jaga Suara ini akan bisa dipakai oleh siapapun untuk 4 hal. Nomor 1, melaporkan potensi pelanggaran. Kenapa saya sebut potensi pelanggaran? Karena warga nggak tahu itu pelanggaran atau bukan gitu loh. Misalnya ada orang bagi-bagi bansos, terus kemudian kok stikernya paslon. Orang tidak tahu itu pelanggaran atau bukan. Padahal bansosnya itu bansos dari pemerintah. Nah itu namanya potensi pelanggaran kan. Makanya setiap orang yang melihat potensi pelanggaran, itu boleh menggunakan salah satu features di aplikasi ini. Laporkan ke aplikasi itu. Ada ininya dengan sangat mudah. Semua potensi dilaporkan saja. Misalnya ada orang menerima bansos, tidak ada stikernya. Tetapi yang membagikan bansos sambil bilang, ini dari Pak Jokowi. Jangan lupa putranya Pak Jokowi, calon wakil presiden Pak Prabowo, Mas Gibran. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu mau berterima kasih, kami bisa sampaikan ke Pak Jokowi misalnya. Ini misalnya. Misalnya ada warga yang mengalami itu. Kan dia tidak tahu itu pelanggaran atau bukan. Laporkan saja. Nah, jadi itu features pertama di aplikasi itu. Kita tidak meminta semua warga tahu persis aturan mana yang melanggar atau tidak. Tidak. Apapun boleh dilaporkan. Nomor 2, di hari H. Bagian penting dari penghitungan suara adalah C1 plano. C1 plano adalah kertas plano yang ada di TPS yang kemudian akan ditulisi. Dan pilpres kalau tidak keliru itu akan dihitung pertama. Sehingga tidak perlu menunggu untuk yang terlalu lama untuk bisa melihat pengisian C1 plano pilpres. Karena pilpres duluan. Lalu kemudian di situ akan dihitung. Pada saat selesai perhitungan, warga yang ada di TPS, kami dorong, kami anjurkan memfoto menggunakan aplikasi itu, C1 plano di TPS-nya. Maka langsung terkirim ke kami semua itu. Itu yang kedua. Terus ada yang bertanya, KPU kan menyediakan aplikasi khusus untuk memfoto. Sehingga C1 plano nanti ketika difoto pakai aplikasi dari KPU akan muncul nomor registrasi foto. Tidak masalah. Kami tidak akan menggunakan foto C1 plano itu sebagai alat bukti ketika ada dispute atau ada pertentangan di dalam rekap. Atau di MK kemudian. Bukan. Ini adalah alat untuk melakukan perhitungan cepat berbasis warga. Bagaimana kalau di satu TPS ternyata banyak yang mengirimkan foto C1 plano? Tidak masalah. Karena tidak akan muncul menjadi perhitungan yang berganda. Setiap orang yang nanti masuk ke dalam aplikasi, kebetulan saya sudah download, masuk ke dalam aplikasi, di awal ketika mendaftar, itu diminta untuk memasukkan domisilinya berdasarkan KTP, artinya berdasarkan DPT juga itu, sampai dengan memasukkan desa kelurahan. Sehingga ketika yang bersangkutan mengatakan TPS 19, itu dengan sendirinya masuk ke TPS 19 kelurahan atau desa tertentu yang spesifik. Kalau ada 10 foto yang terkirim ke aplikasi dari TPS yang sama, maka 10 foto itu tidak akan muncul 10. Tapi aplikasi akan memfilter, mengkurasi, muncul hanya 1. Dihitung pun hanya 1. Justru yang 10 itu bisa dipakai untuk saling mengkonfirmasi. Jangan-jangan ada yang dengan cepat sudah bisa mengedit foto kan? Dikirim ke aplikasi, bisa saja kan? Kalau ada 10 lebih enak. Kok yang 1 beda sendiri? Kita buang yang 1, yang 9 yang sama kita ambil. Kira-kira begitu. Jadi foto C1 aplikasi. Saya yakin orang segaptek apapun kalau memfoto itu bisa gitu. Dan cukup memfoto langsung send, langsung terkirim ke server kami. Jadi mohon bantuan dari teman-teman untuk menyampaikan ke sebanyak mungkin pihak. Selamat datang Mas. Untuk mendownload aplikasi Warga Jaga Suara. Sekarang sudah ada di Google Play Store.